Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Penul Tutorial. Di video kali ini saya bakal kasih tahu ke kalian jenis-jenis video ataupun channel YouTube yang gak bakal lolos monetisasi. So, buat kalian yang penasaran, saksikan terus ya videonya. Siapa yang udah capek-capek bikin video YouTube, udah upload banyak video YouTube, tapi pas masa pengajuan atau peninjauan YouTube untuk monetisasi itu ditolak mentah-mentah sama YouTube, alias nggak bakal monetisasi YouTube-nya gitu. Aduh, pas ini pasti capek banget ya, karena kita udah usaha gitu kan buat upload video, udah ngorbanin waktu buat bikin konten, tapi pas waktu pengajuan atau peninjauan itu ditolak. Jadi di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman yang baru join ataupun baru mulai YouTube gitu kan, untuk mengetahui mana sih yang kira-kira lolos dan mana sih yang kira-kira nggak bakal lolos gitu kan untuk monetisasi di YouTube gitu. Supaya apa? Supaya usaha yang sudah kita lakuin itu bisa bermanfaat dan tidak nyesal gitu di akhir nanti gitu kan. Karena kalau kita udah bikin video banyak tapi ternyata ujung-ujungnya ditolak monetisasi, pastinya itu bakal terasa sedih banget ya kan. Karena pastinya setiap hari pasti ada banyak orang yang pengen jadi YouTuber, yang berharap kontennya dan channelnya bisa dimonetisasi, tapi ternyata menurut YouTube channel dan kontennya itu nggak layak untuk diloloskan monetisasinya. Yang pertama, jenis-jenis konten yang nggak bakal lolos monetisasinya sama YouTube adalah mereka-mereka yang mempunyai konten yang digunakan ulang atau menduplikasi konten-konten yang udah ada di YouTube itu sendiri. Coba deh kalian cek di channel kalian sendiri, ada gak sih konten-konten yang emang kalian buat itu ada potongan-potongan isinya ataupun background yang sering dipakai juga sama orang. Artinya videonya nggak full original gitu, bukan hasil karya sendiri gitu. Nah, di sini saya bakal jelasin beberapa contoh konten yang digunakan ulang seperti apa gitu, supaya kalian bisa meresapi gitu, bisa lebih teliti apakah channel kalian tuh ada konten seperti itu, supaya kedepannya tuh kalian bisa bikin konten yang serupa gitu. Contohnya, konten yang digunakan ulang gitu. Kalian suka enggak sih kalau misalnya gitu, kalian lagi nonton YouTube, itu ada di video ya atau di sempilan-sempilan di tengah-tengah video itu, entah misalkan itu efek-efek biar biar nambahin lucu gitu, yang video ketawa-ketawa haha gitu kan. Ya kan suka ada di video-video gitu. Nah, itu karena banyak banyak banget ya orang yang pakai itu, sehingga itu dianggap sama YouTube adalah konten yang berulang gitu. Meskipun sebenarnya itu adalah potongan-potongan dari video atau footage-footage ya dari video tersebut, itu enggak mengandung copyright gitu. Itu artinya kayak bebas copyright gitu. Itu bebas orang pakai 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 gitu ya. Jadi orang-orang pada pakai gitu. Tapi karena banyak banget gitu di channel lain itu juga memakai footage-footage seperti itu, maka bisa mengakibatkan atau dianggap sama pihak YouTube itu sebagai konten yang berulang gitu. Kemudian konten-konten berulang lainnya itu adalah reupload gitu. Nah, ini udah dari awal ya saya bilang jangan pernah mereupload atau mengupload ulang konten-konten orang lain gitu. Mau mau berapa detik gitu atau bahkan sepenuhnya gitu kan. Itu lebih parah lagi kan kalau sepenuhnya. Itu jangan sampai ya. Misalkan udah kalian upload di channel kalian nih, terus yang nontonnya itu sedikit gitu ataupun banyak. Nah, itu bisa menjadi penyebab besar nantinya channel kalian atau konten kalian bakal ditolak sama YouTube gitu, karena kalian mengupload konten yang bukan original, yang bukan karya kalian sendiri gitu. Lanjut, konten yang dianggap
kontennya yang digunakan berulang adalah contohnya berisi kompilasi berbagai video yang dijadiin satu video gitu. Yang dijadiin satu gitu ya. Ini sudah sama aja ya kayak konten yang reupload gitu. Tapi kalau reupload kan mungkin kayak satu video gitu terus dimasukin di videonya gitu kan. Nah, sebagian atau keseluruhan gitu. Tapi kalau kalau kompilasi gitu, ini adalah potongan-potongan banyak gitu dari video-video yang dijadiin satu video di channel kita gitu. Nah, ini juga nggak boleh sama sekali ya, karena ini dianggap menggunakan konten orang lain juga gitu. Jenis konten yang digunakan ulang lainnya nih atau teman kalian gitu yang suka cover lagu gitu. Ini kan biasanya kalian cari dulu ya kayak musiknya doang gitu atau nadanya doang gitu. Terus kalian cover gitu. Kalian nyanyi pakai suara kalian sendiri. Nah, ini juga dianggap sama YouTube sebagai konten yang digunakan ulang juga gitu. Karena bisa jadi nada-nada atau musik musik yang kalian cover itu juga sering gitu, itu juga suka gitu dipakai banyak orang gitu. Misalnya tinggal diganti aja gitu, ditambah-tambahin sedikit gitu, sama ditambahin suara kalian dan nada-nada kalian gitu. Jadi ini bakal atau kemungkinan besar untuk ditolak monetisasinya gitu, karena dianggap sama YouTube sebagai konten yang digunakan berulang gitu. Nah, kemudian konten yang digunakan ulang itu juga bisa misalkan kalian upload acara TV atau juga acara film-film gitu di bioskop yang kalian upload di channelnya kalian itu juga nggak boleh gitu, atau mungkin kalian ambil dari DVD dari kaset gitu kan. Terus kalian rekam lah segala macam gitu. Terus kalian upload ke channel kalian atau konser musik misalnya kan. Bahkan misalnya kalian nonton di konser musik nih di Jalak Harupat gitu atau di GBK gitu atau di JIS gitu kan bisa ya, nonton konser Noah gitu atau Dewa gitu. Terus kalian video-videoin gitu si Noah gitu atau si Dewanya gitu, di video-videoin sama kalian. Padahal itu kan video video kalian sendiri gitu, terus direkam gitu sama HP kalian sendiri. Terus kalian upload ke YouTube gitu. Nah, itu akan jadi dianggap itu pelanggaran oleh pihak YouTube gitu, karena pastinya lagu aslinya itu kan punya hak cipta kan, dan misalkan kalian upload itu bakal dianggap konten yang berulang gitu. Karena bisa jadi kan bukan cuma kalian saja yang mengupload konser tersebut, melainkan banyak orang juga kan mengupload konser tersebut. Terus kalau ada yang nanya misalnya ngerekam pakai HP sendiri aja kena pelanggaran hak cipta gitu. Harus harus konten yang gimana lagi atuh gitu. Cara mengatasi untuk konten yang berulang sih itu gimana gitu. Dari awal juga kalian harus memahami itu dan juga harus membuat konten YouTube itu yang benar-benar original gitu dari hasil karya kalian sendiri. Tapi ada juga yang bilang kan ya kalau misalkan nambahin video orang lain cuma beberapa detik itu nggak apa-apa tuh kan, dapat itu kan nggak dapat teguran gitu. Nah, kita nggak tahu ya sistem YouTube itu gimana. Tapi kan pada kondisi sekarang sistem YouTube itu kan semakin canggih. Bisa aja kalau misalkan kalian upload atau mungkin masukin beberapa video gitu beberapa detik gitu, atau misalkan kan banyak dipakai tuh video reaction gitu misalkan. Itu pun nanti bisa aja kan kedetek sama sama YouTube gitu kan. Gak ingat ya kalau 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 YouTube itu lebih lebih pintar gitu mendeteksi berbagai macam video gitu yang sering diupload sama orang. Jadi sebaiknya kalian membuat sajalah konten yang original gitu dari hasil karya kalian sendiri gitu. Jenis konten atau channel berikutnya yang nggak bakal lolos monetisasi sama YouTube adalah ya
channel-channel yang ngikutin atau meniru gitu identitas seseorang gitu. Misalnya saya ambil contoh ya nih, misalkan nih kalian itu menjiplak ya, tepatnya mungkin ya, kalian pakai akun kalian gitu, misalkan tuh pakainya tuh akun kalian gitu, tapi foto profilnya tuh eh, pakai foto seseorang youtuber terkenal, misalkan pakai seorang youtuber yang sudah besar gitu, dan konten-kontennya pula sama gitu, isinya sama, nama channelnya juga sama gitu, dan isi video-videonya atau kontennya juga sama gitu, dan yang di itu padahal yang diupload ulang gitu di channel kalian gitu. Jadi kalian itu ngambil dari video youtuber itu yang besar, terus kalian upload di video-video kalian gitu. Nah itu sama juga gitu, yang diupload ulang juga sama gitu, misalnya gitu ini mah ya. Nah ini akan dianggap sama YouTube ya sebagai peniruan identitas ya, dan nggak bakal lolos monetisasi itu. Karena apa? Ini dianggap sebagai kayak bisa bikin bingung gitu, kayak bisa bikin bingung penonton gitu yang mengunjungi ke channel kalian gitu, yang nonton pada channel kalian gitu kan. Kalau misalnya lagi searching channel aslinya gitu kan, bisa aja kan yang muncul malah channel kalian ya, yang menjiplak itu yang muncul gitu. Nah itu channel yang meniru itu dianggap membingungkan kan nanti oleh YouTube, dan mungkin bisa juga menyesatkan gitu buat penonton. Jadi itu nggak bakal yang namanya dilolosin monetisasinya gitu ya. Nah solusinya apa nih? Ya usahakan bikin channel yang emang punya kalian sendiri gitu, dan tidak meniru identitas ataupun karya orang lain gitu. Ataupun misalkan kalian meniru artis yang kalian anggap tuh, misalkan meniru orang lain itu atau artis itu, berharap video-videonya itu banyak yang nonton ya, dan itu malah jadi bumerang gitu buat kalian gitu nanti di akhir gitu kan. Pasti juga bakal ditolak gitu pengajuannya, monetisasinya gitu. Yang berikutnya, jenis konten yang gak bakal lolos monetisasinya sama YouTube adalah isi-isi video yang kalian buat gitu. Itu thumbnailnya atau cover depan videonya gitu. Itu adalah menyesatkan gitu. Atau kata lainnya itu adalah clickbait gitu. Jadi misalkan kalian bikin video tentang A, tapi thumbnailnya kalian tuh temanya gitu B gitu, yang mengharapkan gitu, yang mengklik gitu video kalian tuh nonton video kalian gitu, yang bisa meningkatkan mungkin views dari video kalian gitu. Nah itu dianggap YouTube menyesatkan gitu, nggak boleh ya kayak gitu. Jadi misalkan kita bikin video dan bikin thumbnail itu harus sesuai ya, atau harus sinkron gitu, karena tujuannya thumbnail itu adalah bisa memberikan gambaran pada calon penonton gitu kan, terkait dengan isi videonya itu membahas tentang apa gitu. Tapi kalau misalkan dari thumbnailnya aja udah menyesatkan gitu dan tidak sesuai dengan isi video, ini dianggap YouTube adalah membohongi penonton gitu, dan itu sudah sangat merugikan ya. Ini juga bakal jadi pertimbangan gitu buat YouTube gitu untuk tidak meloloskan monetisasi untuk channel kalian gitu. Dan yang terakhir, untuk channel-channel atau video yang bakal ditolak monetisasinya adalah channel-channel yang video kontennya itu tidak sesuai dengan pedoman atau panduan YouTube gitu. Ini pastinya nggak bakal dilolosin monetisasinya ya, karena seperti kita ketahui, supaya channel kita atau video kita bisa dimonetisasi gitu dan bisa menghasilkan uang gitu, maka video kita harus memberikan manfaat untuk banyak orang gitu kan, bukan melanggar pedoman YouTube gitu. Misalkan video kita mengandung unsur sara lah, atau mungkin pembahasannya tidak sesuai gitu. Jadi sebisa mungkin itu kalian harus patuhi untuk baca dulu lah pedoman YouTube gitu, mana yang boleh
dan mana yang diperbolehkan itu untuk dilakukan gitu, supaya tidak menyesal di akhir. Ibaratnya perjuangan kalian yang udah dilakuin itu bakal sia-sia gitu nanti di akhir, dan bakal ditolak monetisasinya gitu. Ya, itu tadi adalah penjelasannya terkait jenis-jenis konten atau channel yang gak bakal lolos gitu ya monetisasinya di YouTube gitu. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian yang baru mulai main YouTube gitu, dan buat para senior saya di YouTube gitu yang nonton video ini, mungkin bisa juga kalian memberi masukan ya buat saya gitu. Dan tolong ya kasih saya saran gitu. Karena itu sangat berharga gitu bagi saya gitu, bisa dapat ilmu tambahan gitu dari para suhu-suhu YouTuber gitu ya. Semoga kalian sehat gitu ya para suhu ya. Semoga channel saya juga bisa makin berkembang ya. Mungkin sekian video dari saya ya. Semoga kalian sehat gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian gitu ya, yang kalian punya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.